Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa sistem pendapatan Tokopedia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Ricky Effendi dengan NIM 639402444. Lalu ada Elsa Adai, Watuseka dengan 639402199 dan Fadla Anissa dengan NIM 6394024. Ada beberapa pokok materi bahasan yang kami akan bahas. Yang pertama ada penjelasan umum tentang Tokopedia. Dua, ada gambaran struktur Tokopedia. Ketiga, ada use case diagram. Kemudian activity diagram, dokumen masukan dan keluaran. Kemudian permasalahan Tokopedia, lalu solusinya. Kemudian fitur pengembangan dari kami. Perkembangan teknologi semakin membuat segala kegiatan menjadi lebih mudah. Banyak bermunculannya teknologi-teknologi canggih di era modern ini. Salah satunya yaitu dengan munculnya e-commerce Tokopedia. Tokopedia mampu bersaing di pasar marketplace Indonesia. Selain mempunyai metode yang berbeda dari pesaingnya, Tokopedia mampu terus maju dalam persaingan bisnis e-commerce. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Berikut adalah struktur organisasi dari Tokopedia. Use case diagram. Berikut adapun contoh use case diagram dari Tokopedia. Pertama, customer melakukan login, lalu mencari produk yang diinginkan, kemudian bisa menanyakan ketersediaan barang, stoknya ada atau tidak. Jika ada stok, customer bisa melakukan pembelian. Kemudian, customer diwajibkan untuk menentukan alamat dan menentukan kurir pengiriman. Jika sudah, customer bisa melanjutkan checkout dan melakukan pembayaran. Nah, untuk penjual, jika mendapat chat, penjual bisa langsung membalasnya terlebih dahulu. Yang kedua, jika ada pesanan masuk, penjual bisa mengkonfirmasi pesanan dan menyiapkan pesanan. Lalu, jika sudah selesai, penjual bisa langsung mengirimkan pesanan atau menunggu kurir pick up pesanan. Setelah kurir menerima pesanan dari penjual, kurir bisa melakukan pengiriman pesanan ke customer. Setelah customer menerima barang, customer bisa memberikan ulasan dan penilaian pada barang yang dipesan. Selanjutnya kita masuk dalam activity diagram. Yang di bagian customer sini dalam tabel bisa kita lihat langkah pertamanya yaitu kita login akun, kemudian cari produk, dan kita menanyakan ketersediaan produk kepada penjualnya, dan kita akan menunggu pembalasan dari penjual, sehingga penjual akan membalas chat dari customer. Kemudian customer akan melakukan check out produk dan memasukkan alamat lengkap dan menentukan kurir yang akan digunakannya, melakukan pembayaran dan menunggu konfirmasi dari penjualnya, sehingga penjualnya itu akan menyiapkan pesanan yang customer pesan. Dan selanjutnya itu penjual akan mengirimkan pesanannya dan customer akan menerima pesanannya. Sekarang kita masuk dalam spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Yang pertama yaitu ada dokumen order masuk yang berfungsi sebagai bukti pemesanan. Dokumen ini dari bagian pelanggan atau customer kepada penjual. Dan dokumen ini diberikan kepada setiap ada pesanan barang masuk. Di sini bisa kita lihat ada contoh order masuknya. Yang kedua yaitu dokumen invoice yang berfungsi sebagai bukti pembayaran. Dokumen ini ditujukan kepada pelanggan setiap sesudah adanya pembayaran barang. Di bawah sini kita bisa lihat ada contoh dokumennya. Yang ketiga yaitu dokumen resi nomor kurir yang berfungsi sebagai bukti pengiriman yang ditujukan kepada pelanggan. Dokumen ini ada setiap ada pengiriman barang. Di bawah sini bisa kita lihat ada contoh dokumennya.
Dari hasil analisa dari kelompok kami, ada permasalahan yang kami temukan di Tokopedia, yaitu 1. Saat menggunakan aplikasi agak lemot, 2. Keamanan aplikasi, 3. Website maupun aplikasinya sering error, mulai dari tidak menampilkan notifikasi dan notifikasi telah tinggal lemot. Keempat, banyak memanipulasi harga, dan kelima, ulasan negatif dari toko pesaing. Dari permasalahan yang tadi disebutkan, kami menyiapkan juga pemecahan masalah tersebut. Yang pertama, saat menggunakan aplikasi agak lemot atau error, pemecahannya bisa dilakukan maintenance secara berkala. Lalu untuk keamanan aplikasi, bisa kita tambahkan fitur fingerprint saat melakukan pembayaran. Untuk yang selanjutnya yaitu banyaknya manipulasi harga. Kita untuk Tokopedia bisa menyiapkan atau menetapkan standar range harga setiap produk. Lalu ulasan negatif dari toko pesaing. Untuk Tokopedia bisa menyediakan sistem report antar toko. Oke, selanjutnya yaitu fitur pengembangan. Ada beberapa fitur yang kami siapkan atau kami sarankan. Verifikasi pembayarannya menggunakan PIN. Nah, kami menyarankan untuk menggunakan fitur fingerprint karena berguna untuk menambah keamanan customer dalam melakukan transaksi dan mencegah adanya pembajakan akun oleh pihak-pihak tertentu. Bisa dilihat untuk contoh fingerprint ya. Nah, yang berikutnya yaitu fitur Tokopedia Express. Ini adalah fitur yang disediakan Tokopedia untuk menjamin pengiriman yang cepat dan terpercaya dengan harga relatif terjangkau. Baik, berikutnya bisa dilihat untuk di gambar pertama yaitu ada icon untuk Tokopedia Food. Kemudian ada pilihan makanan yang pilihan makanan yang disediakan. Lalu untuk yang berikutnya ada gambar menunjukkan check out. Yang pertama ada pilihan alamat, terus ada pesanan yang ingin dipesan. Jika ada yang ingin dipesan lagi, customer bisa menambahkan. Kemudian ada ringkasan pembayaran, lalu ada kurir pengiriman. Untuk kurir pengiriman ini disediakan hanya kurir dari Tokopedia Express. Dan bisa dilihat di bawahnya ada total pembayaran. Lalu customer bisa melakukan pembayaran dengan beberapa pembayaran.